Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada hari ini sampai Selasa mendatang. Dan sejumlah perairan di Indonesia diperkirakan akan dilanda gelombang tinggi berkisar 1,25 hingga 6 meter. Selain itu, cuaca ekstrim juga diperkirakan masih akan terjadi hampir merata di seluruh wilayah di tanah air. Saya akan tanyakan langsung ke Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG, Fahri Rajab. Selamat malam, Mas Fahri. Ya, selamat malam. Ya, sebelum kita membahas terkait dengan tadi potensi gelombang tinggi di perairan Indonesia. 2 hari terakhir ini banyak laporan warga di media sosial terkait hujan dan juga petir serta angin kencang. Ada fenomena apa sebenarnya? Ya, jadi pertama memang saat ini sebagian besar wilayah Indonesia kan memang sedang dalam periode puncak musim penghujan gitu ya. Sebagaimana sudah kami infokan sebelumnya bahwa puncak musim hujan di sebagian besar Indonesia adalah memang di bulan Januari Februari ini. Jadi potensi hujan dengan intensitas lebat bahkan sangat lebat masih berpotensi terjadi. Kemudian selain itu pada saat ini memang sedang terpantau aktifnya beberapa fenomena atmosfer, dinamika atmosfer yang memang berpotensi menimbulkan pertumbuhan awan-awan hujan ya, seperti adanya penjalaran massa udara dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik yang melintasi wilayah Indonesia, kemudian adanya daerah pertemuan angin, kemudian adanya beberapa pusat tekanan rendah yang menyebabkan terjadinya belokan angin di wilayah Indonesia, kemudian adanya faktor labilitas atmosfer. Nah, semua itu terjadi saat ini gitu ya, dan berkontribusi, beramplifikasi menyebabkan masifnya pertumbuhan awan-awan hujan di wilayah Indonesia saat ini. Jadi seluruh fenomena ini terjadi dalam waktu bersamaan begitu. Belum lagi ditambah kemarin ada keterangan juga dari BMKG akan ada 3 bibit siklon yang patut diwaspadai. Nah, ini wilayah mana saja yang kira-kira akan terdampak? Iya, jadi itu informasi kami rilis dari minggu lalu ya. Dan saat itu ada 3 bibit siklon tropis di selatan Indonesia, yaitu ada 94S, 95S, 97S, itu kodenya ya. Tapi dari 3 itu saat ini yang tumbuh menjadi siklon itu ada di yang bibit 97S itu menjadi siklon tropis Freddy namanya. Dan yang 2 sudah meluruh. Nah, siklon tropis Freddy saat ini posisinya sudah jauh di selatan Indonesia ya, itu di sekitar Samudra Hindia ya, Samudra Hindia sebelah selatan Jawa itu sekitar 1.300 kilometer sebelah selatan Jawa gitu ya, dan itu terus bergerak menjauhi wilayah Indonesia. Namun ada dampak tidak langsungnya. Nah, dampak tidak langsung ini antara lain angin kencang tadi ya, kemudian gelombang tinggi juga seperti di perairan selatan Jawa ya, dari mulai selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu juga masih berpotensi gelombang laut dengan tinggi hingga 4 meter. Nah, bagaimana dengan wilayah Indonesia Timur? Gelombang tinggi ini juga apakah berpotensi terjadi di sana? Karena kita tahu bahwa perairan gelombang tinggi ini juga kan akan berpengaruh terhadap transportasi laut, kemudian juga nelayan begitu untuk mencari nafkah. Iya, betul. Gelombang laut yang dengan ketinggian antara 2,5 hingga 4 meter masih berpotensi terjadi untuk Indonesia Timur ya, di Laut Timur, Laut Arafuru, Laut Banda, kemudian Laut Halmahera bagian utara. Nah, itu kemudian perairan sebelah utara Papua itu masih berpotensi gelombang laut antara 2,5 hingga 4 meter. Nah, Mas Fahri, ini kan sepertinya cuaca ekstrim ini terjadi hampir merata di seluruh tanah air. Bagaimana dengan wilayah Jabodetabek? Potensi cuaca ekstrim sepekan ke depan akan seperti apa? Ya, Jabodetabek termasuk memang daerah yang saat ini sedang dalam periode puncak musim penghujan juga ya. Jadi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih berpotensi terjadi, terutama pada sore menjelang malam dan juga pada dini hari. Itu yang perlu menjadi kewaspadaan. Apakah cuaca ekstrim ini masuk dalam peralihan ke musim kemarau? Untuk
Jabodetabek belum, kita belum periode peralihan, Mhm. tapi di beberapa provinsi lain seperti di Riau ya, kemudian di Nusa Tenggara Timur, kemudian di Sulawesi bagian selatan itu mulai memasuki periode transisi. Tapi secara umum periode peralihan musim itu nanti di sekitar bulan April. Ya, apakah ini juga artinya ada terjadi perubahan siklus cuaca? Lalu apa yang harus diwaspadai oleh masyarakat di Jabodetabek terutama dan sepekan ke depan ini apa yang harus diwaspadai? Iya, mungkin ini lebih tepat kita sebutnya sebagai dinamika ya, dinamika atmosfer, dinamika cuaca gitu ya. Hmm. Karena memang kalau bicara siklus kan kita harus melihat jangka waktu yang lebih panjang. Nah, yang perlu diwaspadai memang pertama masyarakat perlu mewaspadai dampak dari potensi hujan lebat ini ya. Apa itu dampaknya? Yaitu dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, longsor ya. Kemudian kenali lingkungan masing-masing ya, pastikan lingkungan kita itu dalam kondisi siap untuk menerima dan mengalirkan air gitu ya. Saluran-saluran air dalam kondisi bersih, kemudian atap itu juga tidak tersumbat talang airnya gitu ya. Kemudian kalau ada pohon yang sudah tua dan rimbun gitu ya, itu mungkin mulai bisa dipangkas mengingat hujan juga kadang disertai dengan angin kencang. Ya, baik itu artinya saya garis bawahi lagi bahwa masyarakat harus selalu waspada terhadap dampak potensi bencana hidrometeorologi dan juga selalu memantau tentunya informasi terkini baik melalui website resmi maupun dari media sosial. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik dari BMKG telah bersama kami berdiskusi di CNN Indonesia Prime News malam hari ini. Terima kasih.